Selamat pagi teman-teman. Kita berjumpa kembali di Sekolah Minggu GBI Avia Cemara. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Selama masa pandemi COVID teman-teman, jangan lupa cuci tangan sebelum memegang makanan. Dan apabila keluar rumah harus pakai masker dengan baik dan benar. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita berdoa. Tutup manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama lagi. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan pengertian Tuhan Yesus sepanjang hari. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami supaya mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai teman-teman, kita jumpa lagi dengan Kim di sini. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan kisah Raja Salomo. Teman-teman, duduk yang manis. Kita dengarkan bersama kisahnya ya. Adik-adik, masih ingat kan siapa Raja Daud? Raja Daud adalah raja bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Raja Daud adalah seorang yang taat akan Tuhan, sehingga Tuhan mengasihinya. Tuhan berjanji kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja dan mendirikan rumah Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-13, Tuhan berfirman kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan. Begini firman Tuhan, "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Raja Daud memiliki beberapa orang anak. Minggu lalu kita sudah membahas kisah seorang anak dari Raja Daud yang memberontak. Ayo, siapa namanya? Benar, namanya adalah Absalom. Saat ini
kita akan membahas anak Raja Daud yang lain ya, yang bernama Salomo. Tuhan begitu mengasihi Salomo. Kini Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Suatu hari Raja Daud memanggil istrinya, Batsheba, yaitu ibu Salomo, dan juga Nabi Nathan, Imam Sadok, dan pemimpin pasukannya, yaitu Benaya. Raja Daud memerintahkan mereka mempersiapkan Salomo untuk menggantikannya menjadi raja. Kata Raja Daud, "Salomo anakku akan menjadi raja sesudah aku. Dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Dia yang akan kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Ketika saat kematian Raja Daud mendekat, Raja Daud memanggil Salomo dan berpesan kepadanya, "Salomo anakku, taatilah segala perintah Tuhan dan hiduplah menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan bagimu, dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, supaya Tuhan memberkatimu." Nah, Salomo adalah seorang anak yang baik. Ia mau dengar dan taat akan perintah Tuhan dan juga nasihat orang tuanya. Suatu malam, saat Salomo sedang tidur, ia bermimpi Tuhan menampakkan diri dan berkata kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Jawab Salomo, "Tuhan, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Jawab Tuhan kepada Salomo, "Aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Apa yang tidak engkau minta akan kuberikan kepadamu, termasuk kekayaan dan kemuliaan, sehingga tidak ada seorang pun di antara raja-raja yang seperti engkau. Dan jikalau engkau tetap hidup taat dan setia kepadaku, aku akan memperpanjang umurmu." Salomo terbangun dari tidurnya. Lalu kemudian ia melakukan perjalanan dari Gibeon untuk kembali ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Raja Salomo memohon kepada Tuhan untuk memberkati bangsa Israel. Pada suatu hari, ada dua orang ibu A dan ibu B menghadap Raja Salomo. Mereka datang dengan menggendong seorang adik bayi. Wah, kira-kira kenapa ya? Ibu A berkata kepada Raja Salomo, "Tuanku Raja, tolonglah aku. Aku tinggal serumah dengannya. Aku melahirkan anakku saat dia juga ada di rumah itu. 3 hari kemudian, ia juga melahirkan anaknya. Tidak ada orang luar bersama kami, hanya kami berdua saja di rumah. Pada waktu malam, saat tidur ia menindih bayinya, sehingga bayi perempuannya mati. Ia bangun dan mengambil bayiku. Ia menukar bayiku dengan bayinya yang sudah mati saat aku tidur. Ketika pagi, saat aku akan menyusui bayiku, tampaklah bayi itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamatinya, ia bukanlah bayi yang aku lahirkan." Kemudian kedua ibu itu saling bertengkar di hadapan raja. Ibu A berkata, "Bayikulah yang hidup, bayimulah yang mati."
Tapi si ibu B tidak mau mengalah. Ibu B juga berkata, "Tidak, bayikulah yang hidup, bayimulah yang mati." Karena kedua ibu itu saling bertengkar memperebutkan bayi yang hidup, kemudian Raja Salomo merenung sejenak dan meminta hikmat dari Tuhan. Kata Raja Salomo, "Kalian satu dan yang lain saling bertengkar. Bayikulah yang hidup itu dan bayimulah yang mati. Baiklah, pengawal, ambilkan aku pedang." Kemudian Raja Salomo memberi perintah kepada pengawalnya, "Bagilah bayi yang hidup itu menjadi 2. Berikan potongan bayi itu masing-masing setengah bagian kepada mereka." Pengawal Raja Salomo bersiap untuk membagi bayi yang hidup itu dengan pedang. Si ibu B menyetujui perintah raja. "Ya, bagi saja bayi itu menjadi 2 supaya adil." Sementara sang ibu A merasa kasihan terhadap bayinya. Ia rela memberikan bayinya yang hidup itu kepada ibu B agar bayi itu tidak dibunuh. Katanya kepada Raja Salomo, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Janganlah sekali-kali membunuhnya." Akhirnya Raja Salomo mengetahui kebenaran siapa ibu dari bayi yang hidup tersebut. Dan akhirnya Raja Salomo menyuruh pengawalnya untuk memberikan adik bayi yang hidup itu kepada ibu kandungnya, yaitu ibu A. Nah, demikian cerita bagaimana Raja Salomo menyelesaikan perkara yang ada pada bangsanya, tentunya dengan hikmat dari Tuhan. Karena Salomo taat, Tuhan memberkati Salomo. Dan selama masa pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel mengalami kejayaan. Adik-adik, kita telah belajar bersama mengenai kisah Raja Salomo. Seperti kita ketahui, Raja Daud adalah raja yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepadanya bahwa keturunannya lah yang akan menggantikannya menjadi raja. Tuhan telah memilih Raja Salomo sejak ia dilahirkan. Salomo memiliki sikap yang rendah hati, taat kepada Tuhan, mau dengar nasihat orang tuanya, dan mengasihi bangsanya, sehingga Tuhan memberkati dan menyertainya. Selama Salomo memerintah sebagai raja, bangsa Israel menjadi bangsa yang makmur. Dan damai sejahtera ada di tengah bangsa itu. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetap belajar ya untuk taat kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, serta minta agar adik-adik diberkati Tuhan dengan hikmat, seperti Raja Salomo. Kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa sih hikmat itu? Hikmat adalah suatu tindakan yang bijak menggunakan akal budi dalam mengambil setiap keputusan, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contohnya nih, saat adik-adik belajar, tiba-tiba adik-adik teringat ada game yang seru. Nah, mana yang harus dipilih? Belajarkah atau game? Jika adik-adik memilih bermain game dan tidak belajar, nanti bisa mendapat nilai yang kurang bagus. Adik-adik boleh kok main game, asal bisa mengatur waktu. Kapan main game? Kapan harus berdoa? Kapan harus membantu orang tua? Kapan harus belajar, dan kapan harus beristirahat. Apalagi saat ini kita masih ada dalam masa pandemi COVID. Adik-adik harus bisa jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan sebelum memegang makanan. Serta harus memakai
masker dengan baik dan benar saat keluar rumah. Nanti adik-adik coba buka kembali di ibadah sekolah minggu online kita, tayangan tanggal 27 Juni. Nah, di situ nanti adik-adik boleh ingat dan belajar kembali bagaimana melakukan protokol kesehatan yang baik dan benar. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa memiliki hikmat seperti Salomo? Harus rendah hati di hadapan Tuhan, berdoa dan meminta kepada Tuhan agar memberkati kita dengan hikmat. Siapa adik-adik yang sudah bisa baca? Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, ayo ambil Alkitabnya ya. Buka dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 dan kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Kita baca bersama Amsal pasal 1 ayat 7 dulu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kemudian Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, langkah awal untuk adik-adik dapat diberkati dengan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengertian untuk dapat membedakan mana yang baik dan benar adalah punya sikap hormat, rendah hati, takut dan taat pada Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Adik-adik juga harus bisa memilih dengan siapa adik-adik mau bersahabat ya. Pilihlah teman yang tidak mengajak adik-adik untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan dan orang tua adik-adik. Jika ada teman yang tidak benar, contohnya ketika kamu bermain bersama teman di luar rumah, kemudian teman kamu bilang, kenapa kamu pakai masker? Udahlah, buka aja maskermu. Kita kan teman. Takut amat sih sama virus. Nah, adik-adik harus berhikmat dan dapat menasehati teman adik-adik. Jangan malah ikut-ikutan melepas masker saat di tempat ramai atau berkumpul dengan banyak teman. Karena virus COVID itu tidak dapat dilihat. Masker yang adik-adik gunakan dapat melindungi agar tidak terinfeksi virus corona. Dan adik-adik tidak sampai menjadi pembawa virus bagi keluarga yang ada di rumah. Sehingga adik-adik, papa mama, opa oma, adik kakak yang ada di rumah tetap sehat. Tuhan mengajarkan kepada kita agar berhikmat dan bijaksana. Seperti tertulis dalam Alkitab. Kitab Amsal pasal 13 ayat 14 berbunyi, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dan juga dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 15 tertulis, orang yang tidak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Lalu, bagaimana agar adik-adik yang masih kecil dapat memiliki pengetahuan dan terhindar dari hal yang buruk? Adik-adik harus mau belajar, dengar, dan taat akan nasihat orang tua ya. Amsal pasal 15 ayat 32 berbunyi, siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Tapi, ingat ya adik-adik, ketika adik-adik diberkati Tuhan, adik-adik harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Karena ada tertulis di dalam kitab Yeremia
pasal 9 ayat 23a sampai 24a. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tetapi siapa mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku. Demikian adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Belajar ya, taat akan Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, mau dengar dan mau melakukan perintah Tuhan, serta mau dengar teguran dan nasihat dari orang tua, agar adik-adik dapat diberkati seperti Salomo. Dan adik-adik dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Ayat hafalan minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Teman-teman, mari kita berdoa. Duduk yang manis ya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, ajar kami agar kami bisa menjadi anak yang taat akan Tuhan, mau dengar perintah Tuhan, mau dengar nasihat orang tua kami. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu ini. Berikan kami hikmat-Mu, pengertian agar kami dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tuhan Yesus, berkati juga Papa dan Mama kami. Berkati usaha mereka, berkati keluarga kami dengan kesehatan yang baik. Berkati juga studi kami agar kami bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap
di YouTube GPI Afia Cemara. Ibadah online kita akan dimulai setiap minggu pagi jam 9.15. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.